walaupun nggak ada tuition fee, tapi kan perlu juga untuk makan, untuk rumah gitu. Kalau pas-pasan itu mungkin nggak sih, Sanaki? Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Terus Selesai student collect, terus masuklah ke kuliah di universitas. Nah, nah real battle-nya baru masuk di universitas ini. nah, Karena ya kuliah di Jerman tuh sistemnya beda ya. Jadinya mereka tuh kayak ujian tuh kalau misalnya di Indonesia ada UTS kan kalau kuliah gitu. Di Jerman seringkali nggak ada, adanya kayak cuma satu final exam tiap semester kayak gitu. Maksudnya ada per modulnya gitu, ada final exam gitu per semesternya kayak gitu. Tapi tergantung juga, kalau misalnya kuliah arsitektur mungkin ujian akhirnya ya bikin maket, presentasi. Kalau misalnya kimia lebih banyak kayak di lab, terus di lab juga banyak tes-tes lisan kayak gitu. Dan selain itu juga yang sering kali itu kita kalau ujian di Jerman itu cuma ada 3 trial. Jadi kalau misalnya trial pertama fail, ada trial kedua fail, trial ketiga fail, DO. Dan tapi di tempat Kiki untuk karena di Bavaria rada lebih strict gitu ya. Jadi kalau misalnya di semester awal, semester 1, semester 2 ada namanya GOP, Grundlagen und Orientierungsprüfung. Itu tuh lebih untuk ngetes apakah kita cocok nggak di jurusan itu. Jadi untuk beberapa pelajaran, kalau misalnya kita fail di trial kedua, udah kita DO. Dan temen Kiki ada yang kayak gitu gitu. oh gitu. Sedih Ki, kayak teman-teman semester awal terus satu persatu pada hilang. Nggak harus orang Indonesia, nggak harus orang asing gitu. Banyak banget yang Sama aja ya. cabut gitu, akhirnya nggak lulus kuliahnya kayak gitu. eh Atau mungkin nggak hanya nggak lulus ya, atau mungkin memang memilih untuk ya pindah aja gitu. ada Gitu. Bisa juga aja kan? bisa Ada juga juga kan? Heeh. Heeh. Ada yang karena ya emang nggak cocok sama jurusannya. Ki juga ngerasa nggak cocok sama jurusannya kan yang di awal itu. Terus jadinya pindah jurusan. Ada juga yang karena nggak lulus trial ketiga jadinya pindah jurusan. Jadi kalau nggak lulus gitu DO, dan itu terserah gitu, misalnya kayak pelajaran lain semuanya pada lulus, semuanya lancar, satu pelajaran aja, satu ujian aja trial ketiga nggak lulus, udah fail kayak gitu. Itu Harus sih. pindah jurusan. Tapi kan ada ini ya, dia masih bisa pindah jurusan kan, nggak langsung balik mudik kan kampung. Nggak harus sih, ya tergantung ini juga. Kalau orang asing kan ada masalah sama visa ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau orang Jerman ya mau kuliah sepanjang umur hidupnya juga nggak apa-apa gitu. Kalau orang asing kan ada pressure dari visa juga gitu. Jadi kadang lama-lama mikirnya kayak mungkin lebih worth it untuk lanjut di tempat asalnya, atau Ah, mungkin pindah nggak kuliah tapi ambil Ausbildung atau apa ya itu namanya, kayak sekolah vokasi kali ya. Itu Berufsschule, apa ya itu, kayak kayak misalnya kalau mau jadi suster gitu ada semacam kayak sekolahnya sendiri gitu loh. sertifikasi gitulah ya, Iya, sertifikasi. Heeh. iya, iya. Dan kalau misalnya mau orientasi kerja mungkin lebih baik ambil itu gitu daripada kuliah gitu. Soalnya seringkali kalau sebagai praktisi orang-orang memilih lulusan itu soalnya lebih banyak, mereka udah praktek duluan gitu, lebih banyak Ah, prakteknya gitu. Itu. oke, oke, oke. Dan Hmm, dan berat juga. iya. Dan apakah lah kan ini kan ada 3 trial, berarti nggak apa-apa dong kalau misalnya fail satu atau gimana. Emangnya separah apa sih bisa fail gitu? Iya, ya jangankan orang asing, orang Jerman aja juga bisa fail gitu. Kayak Banyak yang gitu. fail ya.
Iya, dan jangan berharap ada semester pendek gitu ya. Nggak ada summer semester untuk ngulang gitu ya. Nggak ada Untuk gitu. Kalau ngulang, ambil ujiannya semester depan atau mungkin untuk jurusan tertentu mungkin tahun depannya gitu baru ambil ujiannya. Jadinya banyak yang lulusnya lama kayak gitu. eh, Gitu. eh. Eh, Kalau di Jerman kan terkenal lama memang ya, terkenal lama, lama banget gitu kuliahnya. Kalau nggak salah yang mama tahu sih ya dari teman-teman mama. Iya sering kali gitu karena pertama bahasa dulu terus ada step kayak student college Mm-mm. dulu terus pas universitasnya juga ya banyak ini juga sih banyak eh, rintangannya pas universitas gitu. Eh, Ki, Kiki bisa cerita nggak waktu itu kan Kiki ada dua pilihan juga teman-teman Kiki, ada yang masuk universitas, ada yang masuk apa namanya satu lagi FH Fachhochschule. Eva, ya itu bedanya apa sih? Kita untung mana sih kita universitas atau fakul apalah itu? Fachhochschule. Eh, Maklum lah bahasa Jerman mama kan agak-agak gimana. em, kayaknya itu bisa jadi one whole story lagi sih. Tapi yang Ki lihat teman-teman Kiki yang datang ke sini yang orang Indonesia yang datang bareng itu yang akhirnya kuliahnya dia di universitas itu dikit banget dibandingkan yang kuliahnya di Fachhochschule dan yang kuliah di universitas belum ada yang lulus. Yang di Fachhochschule udah ada yang lulus gitu. Jadi di Fachhochschule itu sebenarnya eh, tergantung sama jurusan yang diinginkan ya. Kayak jurusan tertentu kayak arsitektur itu kayaknya nggak ada di universitas atau sangat dikit atau beberapa jurusan teknik itu adanya cuma di Fachhochschule. Tapi kalau misalnya jurusan kedokteran cuma ada di universitas. Kalau jurusan kayak psikologi, law kayak gitu mungkin cuman ada di universitas gitu. Oh gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, Ki ngerasa kalau di Fachhochschule itu lebih terstruktur. Maksudnya kita tahu ujiannya tuh kayak kayak di Indonesia gitu kayak 1 minggu atau 2 minggu ini ujian jadwal ujiannya cek kayak gini. Kalau universitas enggak tergantung sama jurusannya sama dosennya gitu. Jadi bisa jadi Ki tengah-tengah semester itu ada ujian gitu bisa gitu. Bisa jadi pas sebelum libur, bisa jadi setelah liburan. Libur itu bukan, jadinya libur tuh bukan libur gitu, tapi libur itu nggak ada kuliah yang lecture. Tapi bisa jadi pas lagi nggak ada kuliah yang lecture, ada praktikum, bisa jadi ada ujian. Jadi karena itu Ki jarang ke Indonesia. Karena ya kalau misalnya lagi masa-masa libur, itu nggak benar-benar libur gitu. Hmm. Kalau misalnya Makanya di mama jadi ke sana. iya, kalau di Fachhochschule ada masa libur itu benar-benar libur gitu. Jadinya dan bisa milih kayak mau ujian yang sebelum libur atau sesudah libur. Jadinya lebih fleksibel. Jadi teman-teman yang di Fachhochschule lebih bisa sering pulang ke Indonesia atau mungkin bisa sambil kerja sambil liburan itu sambil kerja gitu lebih gampang gitu. Gitu sih. Ternyata susah juga. Nanti mungkin kita Kiki ada sesi sendiri gimana kapan kita milih itu universitas, kapan kita milih Fachhochschule, terus gimana gimananya ya trik-triknya gitu. Tapi Iya. mama pengen nanya, misalnya nih, misalnya kan Kiki udah mengalami rintangan-rintangan dan udah terlewati rintangannya. Kiki udah bisa student college, tuh masuk universitas gitu ya. Terus kalau misalnya kita ekonominya pas-pasan itu buat ada tambahan, kalau di beberapa university di beberapa tempat kan uang nggak pakai uang apa namanya nggak kayak uang kuliahnya lah nggak ada gitu ya, cuman uang apa sih kayak iurannya gitu aja yang satu semester gitu ya, yang Kiki bayar berapa 200 euro gitu ya satu semester. Tapi kan nggak ada kayak apa
uang semesteran, uang tuition fee-nya kan nggak ada ya gitu. Ada di beberapa tempat. Di beberapa tempat udah pakai tuition fee ya kan ya kalau nggak salah. Nah kalau kita duitnya pas-pasan nih buat nambah walaupun nggak ada tuition fee tapi kan perlu juga untuk makan, untuk rumah gitu. Kalau pas-pasan itu mungkin nggak sih Sanaki? Semua tergantung sama pilihan kita. Kalau Bener-bener Kiki itu waktu kerja itu gimana sih sampai milih kerja? kalau Sepintas saja Kiki, mungkin nanti kita bahas lebih iya, panjang nantinya. iya. Kalau Kiki, untungnya Kiki dapat kerja. Sebenarnya kerjanya nggak yang full time banget, Ki, cuman 20 jam per minggu gitu. Jadinya dan cukup fleksibel gitu jamnya gitu. Dan kerjanya juga cukup fleksibel, nggak yang dituntut harus gimana banget, yang tanggung jawabnya tinggi banget atau physically bener-bener draining banget gitu. Alhamdulillah enggak gitu. Jadinya kalau Ki sih alhamdulillah bisa-bisa aja gitu. Tapi ada juga temen yang eh, kayak dia eh, susah untuk ngebalance antara kuliah sama kerjanya. Soalnya dia kerjanya kayak 20 jam per minggu gitu. Terus dia harus kuliah juga, harus belajar juga, dan harus tidur juga gitu. Harus ada waktu untuk rehat juga gitu. Em, dan ya kalau kayak gitu sebenarnya bisa rada sulit juga ya. Tapi ada juga teman yang dia sambil kuliah terus dia bisa sambil kerja, dia kerjanya serabutan gitu tapi dia bisa menghidupi keluarganya di Indonesia gitu. Bahkan dia kayak Malah nabung. menghidupi di Indonesia bukan ini Iya, ya. soalnya Maksudnya dia dari biasanya keluarga dari yang Indonesia kampung kan kayak ngirim gitu. ngirim duit gitu. Iya, soalnya kan Ini kalau di malah, sini ya dapat gajinya juga lebih tinggi daripada di Indonesia ya. iya sih. Walaupun part time juga bisa dapat uang yang lumayan gitu, tapi ya Terus kita Mama juga bisa pengeluaran lumayan. dihidupi dari Kiki juga dong. Oh, mau gitu. Kalau gitu jangan lupa subscribe ya dan banyak nonton ya. Supaya Kiki bisa survive. Iya, Terus. jadi sebenarnya tergantung banyak hal juga sih, tergantung jurusan yang kita ambil, tergantung gimana kita bisa ngatur waktu. Itu banyak banget sih gitu. Jadi susah untuk bilang kayak gimana bisa atau enggak, itu sangat tergantung dan tergantung luck juga gitu. Ki nggak bisa ngelepas faktor luck dari, ya walaupun ada kerja keras juga tapi ada faktor luck yang lumayan gede juga gitu. Gitu sih. Mungkin nanti Kiki bisa cerita ke kita ya mungkin next session. Kiki cerita kan pengalaman Kiki sendiri sambil kerja, sambil kuliah, terus pengalaman teman-teman Kiki. Mama kalau nggak salah tuh ketemu teman Kiki yang sampai 2-3 job dia pegang sambil kuliah juga masih survive gitu. Itu gimana caranya gitu? Mungkin Kiki bisa bantu cerita juga kali itu ya nanti next Iya. sessionnya. Yes. Iya. Ada juga teman Ki, bukan teman Ki banget sih, tapi kenalan Kiki yang dia kayak terlalu sibuk kerja, terus dia kayak lupain kuliahnya, dan dia kerjanya ya lumayan sih, dapat penghasilannya banyak, dia bisa kayak belanja, wow, yang macam-macam kayak gitu. Tapi dia nggak terlalu lanjutin kuliahnya, terus didesak sama ini kan visanya nih, nggak mau ngeluarin visanya lagi karena dia nggak banyak dapat kredit dari kuliahnya. Terus setelah padahal dia udah 6 semester, secara aturannya 6 semester kuliah, tapi akhirnya pulang habis ke Indonesia nggak lanjutin kuliahnya kayak gitu, ada juga gitu. Jadinya ya sebenarnya Balance-nya harus ya. harus balance, terus harus ingat juga kayak kita tujuannya apa gitu di sini, itu sih balik lagi. Jadi utamanya di situ. Tapi Tapi Kiki mama suruh-suruh keluar nggak keluar kerja nggak mau dari dulu. soalnya Ki betah sih di tempat kerja Kiki. Iya, tapi ya Ki mau ngingetin aja, pokoknya kalau misalnya mau kuliah di sini, kita harus kayak proaktif gitu, nyari informasi sendiri. Terus jangan sampai ini semua karena keinginan orang tua aja gitu. Soalnya yang akhirnya ngejalanin berat-beratnya
ini-ininya apa pokoknya AIU-nya gitu kita gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada yang nanya di grup PPI gitu, Kak gimana sih caranya kuliah di Jerman gitu, Kak gimana sih caranya dapat beasiswa gitu. Biasanya kita males ngerespon karena pertanyaannya kurang spesifik, kelihatan kayak dia belum browsing dulu, belum ada effort dulu untuk kayak tahu informasi basicnya lah kayak gitu. Jadinya kalau misalnya mau nanya mungkin lebih ke Kak ada yang punya soal Aufnahmeprüfung nggak kayak gitu ya kita bantu gitu, atau Kak aku nggak ngerti yang persyaratan bagian sini untuk daftar visa atau kuliah kayak gitu gitu sih. Ini Ki nggak mau demotivasi atau gimana, tapi Ki mau ngasih tahu aja sebenarnya banyak ini teman Kiki yang asalnya kayaknya mungkin hampir 50% teman Kiki yang berangkat bareng itu nggak jadi namatin kuliahnya di sini atau nggak dapat kuliah yang mereka asalnya inginkan di sini kayak gitu. Tapi kita ingat aja kalau di sini mindsetnya ya pastinya kita nyari masalah gitu, nyari lebih banyak problem yang kita dapetin gitu daripada di Indonesia bisa jadi gitu. Tapi dengan banyak rintangan itu kita bakal lebih banyak cerita, lebih banyak pengalaman. Terus itu yang bikin Lebih kita tuh strong. lebih, uh-uh, kita lebih kuat dan kita lebih kaya gitu sama pengalaman. Apalagi di sini ketemu sama orang-orang yang latar belakangnya beda banget sama kita, sudut pandangnya beda, jadinya kita bisa lebih banyak belajar gitu daripada kalau kita bersama orang-orang yang cara mikirnya tuh kayak kita-kita aja gitu. Itu sih, itu ya yang Ki bisa katakan gitu. Gitu deh. Ntar kita mungkin cerita lagi yang lebih banyak dan lebih spesifik Iya, tentang kuliah di Jerman. stay tune aja gitu ya. Makanya subscribe dan follow di Spotify ya. Betul, betul. Biar Kikinya punya uang saku. Enggak. Biar Kiki semangat. Iya. Kalau banyak yang nonton pasti Kiki banyak cerita. Soalnya Kiki bukan orang yang suka cerita. Ya Oke, udah. mungkin untuk session ini kita segitu dulu kali ya. Nanti kita cerita. Nanti Kiki cerita lebih banyak. Bukan Iya. Mama yang kita cerita sekarang. Iya, kalian ntar tulis aja di komen pengen tahu bagian mananya sih kalau kita cerita apa kayak gitu. Oke deh, dadah, dadah Kiki. Dadah, dadah mama, dadah penonton. Auf Wiedersehen.